Assalamualaikum everyone. Welcome to English with Miss Fatima. Today, we're going to be learning about present tense. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan pelajaran-pelajaran menarik lainnya. So, without further ado, let's get started. Pertama, kita lihat dulu ya definisinya. Present tense adalah bentuk waktu untuk menyatakan suatu perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan sehari-hari. Bahasa Inggrisnya adalah habit. Kita lihat contohnya ya. They go to school every day. Mereka pergi ke sekolah setiap hari. Ada kata everyday di sini yang menunjukkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang berulang-ulang atau kebiasaan. Next, ada I eat rice every day. Saya makan nasi setiap hari. Jadi, kalau ada kata every, artinya adalah setiap. Menunjukkan bahwa suatu kegiatan itu berulang-ulang atau kebiasaan. Next, present tense juga digunakan untuk menyatakan general facts atau fakta umum. Apa sih fakta umum? Fakta yang sudah diketahui kebenarannya. Contohnya, the sun rises in the east. Artinya, matahari terbit di sebelah timur. Kita semua sudah tahu ya, kalau matahari itu terbitnya di sebelah timur, bukan di barat. Contoh lain adalah the earth is round. Bumi itu bulat. Kita semua tahu ya bahwa bumi itu bentuknya bulat, bukan kotak, bukan segitiga, atau bentuk yang lainnya. Next, untuk membicarakan jadwal pasti atau rencana tetap. Bahasa Inggrisnya fixed plans or arrangements, yang berupa daftar jam atau perjalanan, or timetable. Contohnya, the meeting begins at 10 tomorrow. Contoh lainnya, our plane leaves at 3. Nah, di sini the meeting begins at 10 tomorrow menggunakan present tense. Sama contoh yang kedua, our plane leaves at 3 juga verbnya menggunakan verb present tense. Yang keempat, untuk membicarakan masa yang akan datang setelah kata hubung when, until, after, before, dan as soon as. Kita lihat contohnya ya. She'll text you when she's at home. Contoh yang kedua, I'll cook fried rice after I take a bath. Nah, kita lihat contoh kalimat yang pertama. She'll text you, walaupun ini adalah future tense, tapi setelah kata when, ada kalimat she is at home yang merupakan kalimat present tense. Sama seperti contoh yang pertama, contoh yang kedua juga I'll cook fried rice adalah future tense atau masa yang akan datang. Tapi setelah kata after, ada I take a bath yang merupakan kalimat present tense. Jadi present tense itu dipakai setelah kata-kata ini. Yang terakhir, present tense juga digunakan untuk memberikan instruksi atau instructions. Contohnya, please close the door. Contoh lainnya, you go along this road, then you turn left. Nah, kedua kalimat perintah ini menggunakan present tense. Nah, kita lanjut ke rumus present tense yang verbal. Apa sih rumus verbal? Verbal itu kalau dalam suatu kalimat mengandung verb atau kata kerja.
Oke, kita lihat ya dari rumus yang positif dulu. Rumusnya adalah subject plus verb 1 S or ES plus object. Nah, contohnya adalah I eat rice every day. She eats rice every day. Nah, kita lihat ya, kalimat pertama, subjeknya adalah I. Verb 1-nya adalah eat. Lalu objeknya adalah rice. Nah, everyday hanya sebagai complement atau keterangan waktu. Nah, kalau kalimat kedua, subjeknya adalah she, verb 1-nya adalah eats dengan S, lalu objeknya adalah rice, dan everyday-nya adalah complement. Nah, sekarang kenapa kalimat yang pertama, it-nya tidak menggunakan S di akhir, sedangkan kalimat kedua, it-nya menggunakan S di akhirnya? Ada yang tahu kenapa? Iya, karena kalau subject I, you, they, we, verbnya atau kata kerjanya tidak perlu menggunakan S atau IS. Tapi kalau subjeknya he, she, it, harus menggunakan tambahan S atau IS verbnya. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke kalimat yang negatif. Rumus kalimat negatif, subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Nah, kita lihat contohnya ya. Yang pertama ada I don't eat rice every day. Kalimat kedua, she doesn't eat rice every day. Di kalimat pertama, kita menggunakan do plus not. Disingkat jadi don't. Nah, apa sih do atau does itu? Do atau does itu adalah kata kerja bantu atau bahasa Inggrisnya auxiliary. Nah, untuk subject I, you, they, we, kita menggunakan kata kerja bantu do. Nah, untuk he, she, it, kata kerja bantu yang kita gunakan adalah does. Jadi, di kalimat pertama menggunakan do not, sedangkan kalimat kedua menggunakan does not. Karena perbedaan subjeknya. Pay attention to the second example. Kalimat yang kedua, she doesn't eat rice every day. Nah, di sini karena kita sudah memakai does ya, maka verb 1-nya atau it-nya tidak perlu menggunakan tambahan S lagi karena sudah diwakilkan dengan does-nya yang di depan. Jadi, bukan she doesn't eat rice, tapi she doesn't eat rice saja ya. It-nya tidak perlu menggunakan tambahan S kalau sudah ada does-nya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kita lihat rumusnya. Do atau does pindah ke depan, lalu subject di tengah, lalu verb 1, lalu object. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Do you eat rice every day? Yang kedua, does she eat rice every day? Pay attention to the second example. Kita lihat contoh dari kalimat kedua. Sudah ada does di situ, maka it-nya tidak perlu menggunakan tambahan S di akhirnya. Jadi, it-nya kembali ke bentuk semula, it saja. Does she eat rice every day? Bukan, does she eats rice every day? Paham ya? Oke, kalau begitu, sekarang kita lanjut. Oke. Nah, di sini ada addition atau tambahannya. Kita lihat di sini ya. I, you, they, we, verbnya atau kata kerjanya tidak perlu menggunakan tambahan S or ES. For example, go tetap go, eat tetap eat. Tapi kalau he, she, it harus menggunakan tambahan S atau ES. For example,
Go menjadi goes. Eat menjadi eats. Seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke to be, auxiliary, and has or have. To be-nya harus selalu am. You, they, we, to be-nya harus are. Dan he, she, it, to be-nya harus is. Harus dihafal ya. Sekarang yang auxiliary atau bahasa Indonesianya kata kerja bantu. Nah, auxiliary dari I, you, they, we itu sama, yaitu do. Sedangkan auxiliary dari he, she, it sama, yaitu does. Ini juga harus dihafal ya. Lalu untuk kepunyaan atau has or have, I, you, they, we have, sedangkan he, she, it has. Oke, jadi ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau bisa dihafal ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah yang kedua ada rumus present tense nominal. Tadi kan verbal ya. Kalau verbal itu yang mengandung verb, sedangkan nominal adalah ketika kalimatnya tidak ada verbnya. Kita lihat ya di sini. Untuk rumus positif, gampang sekali. Ada subject plus to be plus noun, adjective, or adverb. Pokoknya selain verb ya. Contohnya di sini, I am a teacher. Contoh lain, he is smart. Contoh yang pertama, I am a teacher. I adalah subject. Am adalah to be. Karena to be-nya I adalah am. Lalu a teacher adalah kata benda. Jadi kata benda itu tidak hanya benda mati ya, tapi teacher, doctor, pekerjaan, dan lain-lain itu juga termasuk noun. Ya, I am a teacher. Kenapa di sini harus menggunakan to be? Karena tidak ada kata kerja. Adanya kata benda. Jadi, selain kata kerja harus menggunakan to be. Ini yang disebut rumus nominal. Yang kedua, ada he is smart. Nah, di sini he-nya adalah sebagai subject. Lalu to be-nya adalah is. Ingat ya, he, she, it, to be-nya is. Lalu smart adalah adjective. Nah, karena di sini juga tidak ada verb atau kata kerja, maka membutuhkan to be, yaitu is. Seperti itu. Oke, sekarang kalau kalimat negatifnya gimana ya kira-kira? Kita lihat di sini ya. Rumusnya adalah subject plus to be plus not plus noun or adjective or adverb. Pokoknya selain verb. Contohnya di sini, I'm not a teacher. Contoh yang kedua, he is not smart. Jadi, untuk kalimat negatif, hanya tinggal menambahkan not saja setelah to be. Gampang kan? Nah, sekarang kita masuk ke kalimat interrogative atau kalimat tanya. Untuk kalimat interrogative atau kalimat tanya, rumusnya adalah to be plus subject plus noun or adjective or adverb. Selain verb ya. Contohnya adalah are you a teacher? Contoh lainnya, is he smart? Jadi tinggal dibalik saja to be sama subjeknya ya. Are adalah to be. You adalah subject dan a teacher adalah noun. Is he smart? Is-nya adalah to be. He adalah subject dan smart adalah adjective atau kata sifat.
Nah, sampai sini sudah paham belum kira-kira? Semoga sudah paham semua ya. So, I think that's all for today. If you like this video, don't forget to hit the like button and comment down below what lessons you want to learn next. And subscribe to this channel biar gak ketinggalan pelajaran-pelajaran menarik lainnya. Jangan lupa juga share ke semua sosial media kalian ya. Keep on learning. Thanks for watching and see you.